Tragedi mengerikan tentang 13 gadis muda yang diperlakukan seperti permainan, kemudian direndam dalam gentong tuak di kampung dataran adalah sebuah kasus yang mengguncang seluruh provinsi Jawa Tengah. Jumlah korban yang mencapai 13 orang, beserta cara mereka diperlakukan secara keji kehilangan kedua mata, tidak lagi mengenakan pakaian dalam, dan jasad mereka dicelupkan satu persatu ke dalam 13 gentong, berisi cairan fermentasi, membuat siapapun yang mendengarnya bergidik. Siapakah pelaku yang sanggup melakukan kekejaman sedemikian rupa? Mari mengikuti rangkaian penyingkapan dari kasus kelam ini. Pada tanggal 10 bulan 0 tahun 2009, di Kampung Dataran, wilayah Desa Harum Jaya, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Dua petani parubaya yang sedang menempuh perjalanan mencari kayu bakar tanpa sengaja singgah di sebuah pabrik tuak tua yang telah lama ditinggalkan. Mereka melangkah masuk ke bangunan utama pabrik, tempat berbagai peralatan fermentasi yang telah lapuk masih berserakan. Niat awal mereka hanyalah mencari serpihan kayu. Namun ketika mendekati deretan gentong kayu besar yang tersusun rapat di sepanjang dinding, keduanya mencium bau busuk menyengat, berbeda sama sekali dari aroma tuak pada umumnya. Kecurigaan pun muncul. Mereka saling menatap selama beberapa detik, sebelum akhirnya memberanikan diri membuka salah satu tutup gentong. Cahaya yang temaram tidak cukup untuk memperlihatkan isinya secara jelas. Tetapi bau maut yang menyembur naik membuat keduanya spontan mundur. Salah satu dari mereka, dengan tangan gemetar, menyorotkan senter ke dalam, dan seketika terperanjat melihat helaian rambut, serta wajah pucat mengambang lemas dalam cairan bercampur endapan. Orang yang pertama menemukan langsung berteriak dengan suara parau. Sementara, rekannya yang lain menyeretnya keluar dengan tubuh gemetaran. Mereka sepakat berlari menuju kantor kepolisian Desa Harum Jaya untuk melaporkan apa yang mereka temukan dan meminta aparat segera datang ke lokasi. Beberapa petugas kepolisian desa awalnya ragu, namun melihat wajah kedua petani yang pucat dan ketakutan, mereka segera menghubungi atasan. Tidak sampai 1 jam kemudian, sebuah tim dari kepolisian Kabupaten Banyumas tiba bersama mobil ambulans, berjaga-jaga apabila masih ada korban yang hidup. Ketika para penyidik memasuki pabrik tuak itu, aroma busuk yang bercampur bau tuak asam menyesakkan seluruh ruangan. Tak lama kemudian mereka menyadari bahwa yang ditemukan bukan hanya satu, tetapi banyak gentong kayu besar dengan penutup yang masih terpasang. Tim identifikasi membuka setiap gentong dengan sangat hati-hati. Pada gentong pertama, mereka menemukan jasad seorang perempuan yang telah mengalami pembusukan berat dengan rongga mata kosong bekas dicongkel. Pada gentong kedua, ketiga, hingga gentong ke-13, mereka mendapati jasad gadis-gadis muda lainnya. Semuanya dengan kondisi yang sama kedua. Mata telah diambil dan pakaian dalam tidak ditemukan. Cairan dalam setiap gentong berwarna berbeda-beda. Tetapi seluruhnya menyebarkan bau menusuk yang merupakan campuran antara tuak murahan dan proses pembusukan. Ketua tim identifikasi menyimpulkan bahwa lokasi tersebut besar, kemungkinan menjadi tempat pelaku merendam jasad para korban. Di sekitar gentong, tampak beberapa kantong berisi bahan fermentasi tua yang berserakan. Pelaku tampaknya memanfaatkan kondisi lembab dan usang di dalam pabrik untuk menyamarkan bau mayat. Pengambilan mata pada semua korban menunjukkan tindakan seorang pembunuh dengan gangguan serius, bahkan memiliki kecenderungan mengoleksi bagian tubuh manusia. Motifnya belum dapat dipastikan, namun tingkat kebrutalan ini jelas melampaui pembunuhan pada umumnya. Wakil Kepala Tim Penyidikan Forensik melakukan pemeriksaan awal. Beberapa jasad telah membusuk sangat parah. Kemungkinan besar dibunuh sejak waktu yang cukup lama. Beberapa gentong tampak berisi jenazah yang lebih baru. Tetapi waktu kematian belum dapat dipastikan. Diduga para korban mengalami kekerasan dan pengekangan sebelum akhirnya dibunuh.
Semua petugas sepakat bahwa ini bukan kasus singkat, melainkan rangkaian pembunuhan yang berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan mungkin setahun penuh. Lokasi segera dipasang garis penyekat dan tidak ada warga yang diizinkan mendekat. Sebuah truk pendingin berukuran besar didatangkan untuk membawa ke-13 jasad ke ruang jenazah Kabupaten Banyumas demi pemeriksaan lebih lanjut. Di lantai semen yang lembab itu, tim teknis teliti mengumpulkan setiap jejak-jejak sepatu berlumpur, helaian rambut, bahkan goresan di dinding bata yang diduga bekas cakaran. Mereka berkali-kali berdiskusi sambil berusaha tidak merusak lokasi kejadian. Setelah seluruh gentong selesai diperiksa, para petugas menemukan sejumlah pengait logam terpasang di bibir gentong. Mungkin digunakan untuk mengunci penutup. Di salah satu sudut pabrik terdapat beberapa batang baja karatan yang tampaknya pernah dipakai lalu dibuang. Seluruh ruangan dipenuhi sarang laba-laba, dan debu yang menandakan tempat itu telah lama tidak terurus. Yang paling membuat merinding adalah susunan gentong yang tampak sengaja ditata. Bahkan diberi tanda nomor samar pada dinding. Sesekali para petugas bertukar komentar singkat mengenai setiap detail mencurigakan yang mereka temukan. Namun tetap berusaha tidak mengubah kondisi asli tempat kejadian. Setelah seluruh gentong kayu diperiksa, tim pemeriksa menemukan banyak kait logam yang tertancap pada mulut gentong. Kemungkinan digunakan untuk menggantung atau mengencangkan tutupnya. Di salah satu sudut pabrik, terlihat beberapa batang logam berkarat seakan baru saja dibuang oleh seseorang. Seluruh area dipenuhi jaring laba-laba yang rapat dan debu tebal, menegaskan betapa lamanya tempat itu dibiarkan terbengkalai. Hal yang membuat semua orang merinding adalah cara gentong-gentong itu, tersusun seolah-olah dengan niat tertentu. Mereka ditempatkan berdekatan, dan bahkan ada tanda nomor samar yang tergores di dinding. Kepala Polisi Desa Harum Jaya segera melaporkan situasi tersebut kepada Kepolisian Kabupaten Banyumas dan mengusulkan pembentukan tim khusus. Melalui saluran komunikasi, ia menjelaskan secara garis besar tentang 13 gentong dan 13 gadis. Semuanya kehilangan mata dan pakaian dalam, serta belum diketahui identitasnya. Tingkat kekejaman yang dilaporkan sangat tinggi, sehingga pimpinan kabupaten langsung menginstruksikan mobilisasi besar-besaran dan meminta dukungan dari tingkat provinsi. Tidak ada yang menyangka bahwa sebuah kampung terpencil seperti Kampung Dataran menyimpan tragedi mengerikan semacam ini. Sekitar 1 jam kemudian, Wakil Kepala Polisi Kabupaten Banyumas tiba bersama beberapa penyidik berpengalaman. Mereka memerintahkan penyekatan wilayah dalam radius luas dan bahkan menempatkan petugas penjagaan semalam suntuk. Ada kemungkinan pelaku masih bersembunyi di sekitar kawasan itu, atau bisa jadi sudah melarikan diri. Apapun keadaannya, para penyidik harus memanfaatkan waktu emas sebelum hawa dingin, mengaburkan tanda-tanda penting di lokasi yang pekat dengan bau kematian. Tim forensik berusaha mengambil sampel dengan sangat hati-hati. Setiap jasad dimasukkan ke kantong terpisah dan diberi kode nomor tertentu. Polisi mendokumentasikan seluruh tata letak lokasi dengan serangkaian jepretan kamera. Ke-13 korban perempuan berada dalam kondisi tidak utuh. Beberapa gentong berisi potongan kain kusut. Sementara gentong lainnya hanya menyisakan tubuh yang terendam cairan fermentasi berwarna keruh. Seorang penyidik muda yang belum banyak pengalaman terpaku menatap rongga mata kosong salah satu korban. Ia mencatat ciri-ciri korban perempuan berusia sekitar 20 tahun. Bagian mata disayat. Bola mata hilang sepenuhnya. Di sampingnya, petugas kriminal berbisik keras menuliskan pada buku catatan bahwa seluruh bola mata telah diambil dan tidak tampak adanya alat yang tertinggal di sekitar lokasi. Seluruh proses berlangsung dengan ritme tegang, namun tetap menjaga standar profesional. Sekitar 3 jam kemudian, iring-iringan kendaraan medis mulai mengangkut mayat ke ruang jenazah Kabupaten Banyumas. 13 kantong jenazah berwarna hitam disusun rapi di dalam mobil. Di Kabupaten, bagian forensik yang beroperasi tanpa henti sepanjang hari langsung menyiapkan peralatan untuk memeriksa bahan bukti baru.
Kepala bagian forensik menyimpulkan bahwa kemungkinan besar ini adalah serangkaian pembunuhan berantai. Ia menekankan perlunya menentukan waktu kematian masing-masing korban agar dapat melacak periode aktivitas pelaku. Pada saat yang sama, pihak kepolisian kabupaten segera meminta bantuan tambahan dari Provinsi Jawa Tengah. Meski informasi mulai menyebar dan membuat warga sekitar terkejut, aparat keamanan hanya mengeluarkan imbauan terbatas. Meminta masyarakat melaporkan data orang hilang tanpa menyebutkan rincian mengerikan mengenai 13 gentong tuak tersebut. Larut malam, tanggal 10 bulan 0 tahun 2009, sebuah rapat mendadak diselenggarakan di kantor kepolisian Kabupaten Banyumas. Para pejabat inti menghadiri pertemuan dan pembagian tugas dilakukan secara rinci. Ada banyak arah penyelidikan yang dibahas menelusuri daftar perempuan hilang selama tahun 2008. Meneliti jejak di pabrik tuak tua itu, dan melihat sejarah kepemilikannya. Selain itu, tim pengawasan wilayah ditugaskan untuk mencegah kemungkinan terjadi kasus baru. Belum ada satupun identitas korban yang diketahui karena jasad sudah rusak dan tidak ditemukan dokumen pribadi. Muncul berbagai pertanyaan, apakah mereka mengenal satu sama lain? Apakah mereka bekerja di tempat yang sama? Atau apakah mereka menjadi korban perdagangan manusia? Jawaban hanya dapat menunggu hasil forensik dan penelusuran keluarga yang kehilangan anggota. Dalam rapat itu, diputuskan pembentukan tim khusus yang dipimpin oleh Lukman Jaya, 40 tahun. Seorang komandan berpengalaman dalam berbagai kasus berat, ia dan seluruh bawahannya mendapat tugas mengungkap pelaku yang telah menjadikan pabrik tua yang terbengkalai itu sebagai lokasi pembunuhan berantai. Pada malam yang sama, Lukman Jaya memerintahkan seluruh anggota agar memusatkan sumber daya. Kita memiliki 13 jenazah dengan cara pembunuhan yang sama. Pelaku kemungkinan memiliki pengetahuan tentang pembelahan tubuh, atau ia menyimpan obsesi tertentu terhadap mata. Laksanakan semua langkah olah kasus secepat mungkin. Tim forensik berjanji akan bekerja tanpa henti untuk memberikan laporan awal dalam waktu 48 jam. Tim intelijen kriminal merencanakan pemeriksaan kamera lalu lintas meski menyadari bahwa daerah itu miskin fasilitas pengawasan. Tim keamanan masyarakat mengumpulkan daftar para pekerja muda, khususnya perempuan di bawah usia 25 tahun, untuk mengetahui siapa saja yang menghilang tanpa laporan resmi. Para penyidik menilai kasus ini bukan tindakan spontan. Penyusunan 13 gentong berisi cairan campuran menunjukkan bahwa pelaku ingin mengawetkan jasad dengan cara tertentu. Apakah tujuannya mengumpulkan bagian tubuh, melakukan penyiksaan, melaksanakan ritual aneh? Semua kemungkinan dicatat karena belum ada bukti yang memadai untuk mempersempit target. Lukman Jaya menekankan bahwa seluruh anggota dilarang membocorkan informasi kepada siapapun jika pelaku masih berada di wilayah itu. Ia bisa saja menyadari bahwa penyelidik telah mendekat. Para peserta rapat mengangguk. Mereka memahami bahwa beberapa korban mungkin telah dibunuh dalam rentang waktu berbulan-bulan, dan pelaku bisa saja membawa para korban dari luar daerah, lalu menyembunyikan mereka di pabrik tuak tua itu. Malam itu, kantor kepolisian Kabupaten diterangi lampu terang. Para anggota sibuk menyusun berkas, laporan, dan sampel barang bukti. Meskipun udara luar sangat dingin, ruangan rapat terasa panas karena ketegangan penyidikan. Mereka sadar bahwa ini akan menjadi penyelidikan yang amat sulit. Tepat pukul 23:45, perintah terakhir dikeluarkan. Seluruh area pabrik akan dijaga ketat semalaman oleh sekelompok polisi yang siap menghadapi kemungkinan pelaku kembali untuk menghilangkan jejak. Bagian forensik harus melakukan autopsi terhadap beberapa jenazah pada esok hari guna menentukan penyebab kematian, waktu kematian, dan khususnya cara pelaku mengambil mata para korban. Di dalam pabrik, setiap jentong kini telah kosong, hanya menyisakan endapan berbau menyengat.
Lantai dipenuhi bercak karat dan noda hitam yang belum diketahui sumbernya. Meski malam gelap, tim teknis terus menyisir area, memotret setiap hal yang mungkin berguna. Keesokan paginya, kabar tentang kejadian itu sampai ke pimpinan Kepolisian Provinsi Jawa Tengah. Sekelompok ahli bersiap turun tangan membantu Kabupaten Banyumas. Lukman Jaya dan timnya akan berkoordinasi dengan mereka untuk mempercepat penyelidikan. Walaupun belum ada hasil resmi, jelas bahwa mulai hari itu Kampung Dataran akan menjadi pusat perhatian penyelidik. Dalam briefing singkat pukul 7, hampir semua petugas tampak tidak tidur semalaman. Mereka menyimpulkan bahwa ke-13 korban perempuan berusia sekitar 17 hingga 24 tahun, semuanya kehilangan mata dan pakaian dalam. Beberapa pergelangan tangan menunjukkan bekas ikatan. Dugaan awal menyatakan para korban mungkin telah ditahan atau dikuasai sebelum dibunuh. Pertanyaan besar pun muncul, siapa yang cukup nekat dan licik untuk melakukan rangkaian penculikan. Tanpa meninggalkan jejak, Lukman Jaya mengingatkan bahwa Kampung Dataran hanya berjarak beberapa puluh menit berkendara dari pusat kabupaten. Namun selama ini tidak ada seorang pun yang menyadari apa yang terjadi. Bisa jadi pelaku berasal dari luar wilayah atau memanfaatkan kondisi sepi di pabrik tuak tua itu. Pabrik tuak tua itu telah lama terbengkalai semenjak pemilik sebelumnya meninggal. Pada hari ini, mereka harus mencari tahu siapa pemilik sah tempat tersebut, sejak kapan tepatnya berhenti beroperasi, dan siapa saja yang kemungkinan sering keluar masuk di sana. Ketika matahari mulai terbit, para petugas membagi diri ke berbagai arah. Ada yang menuju Desa Harum Jaya untuk memeriksa arsip. Ada yang kembali ke Kabupaten Banyumas membawa laporan forensik. Dan ada kelompok lain yang kembali ke pabrik tuak untuk melanjutkan penggeledahan. Sementara itu, Lukman Jaya langsung menghubungi tim kriminal dan memerintahkan penelusuran ulang daftar perempuan hilang sepanjang tahun 2008. Ia juga meminta petugas pencatatan sipil di desa-desa sekitar mengumpulkan data mereka yang berhenti sekolah, kabur dari rumah, atau menghilang tanpa alasan jelas. Pagi hari, tanggal 11 bulan 1 tahun 2009, di ruang pertemuan utama Kepolisian Kabupaten Banyumas, seluruh anggota tim khusus bersama tim forensik dan beberapa petugas tambahan kembali melakukan diskusi. Semua sepakat bahwa langkah pertama haruslah mengidentifikasi para korban, itu prioritas tertinggi. Tim forensik terbagi dalam 2 kelompok untuk melakukan autopsi terhadap ke-13 jenazah, mencatat bentuk gigi, struktur tulang, bekas luka khusus, atau tanda medis lain yang dapat dibandingkan dengan arsip pribadi. Para penyidik menelusuri kembali data perempuan hilang sepanjang tahun 2008. Banyak laporan hanya dicatat singkat keluar rumah untuk bekerja, metlinlak, atau berhenti sekolah tanpa diketahui keberadaannya. Beberapa keluarga bahkan tidak melapor karena mengira anak mereka menikah atau bekerja di daerah lain. Daftar sementara perempuan hilang bisa mencapai puluhan kasus, belum termasuk mereka yang datang dari provinsi lain. Di waktu yang sama, tim autopsi di ruang jenazah menghadapi kesulitan luar biasa. Sebagian besar tubuh mengalami perubahan besar akibat direndam terlalu lama dalam cairan fermentasi, sehingga kulit menjadi lembek dan sulit menilai luka awal. Namun, ada satu kesamaan yang sangat jelas: rongga mata dipotong rapi, hampir membentuk lingkaran sempurna di sekitar kelopak, menandakan pelaku memiliki keahlian menggunakan pisau atau setidaknya sudah sering melakukan tindakan tersebut. Seorang ahli forensik berhati-hati membersihkan area sekitar rongga mata pada setiap jenazah. Ia berpendapat bahwa teknik pemotongan pada beberapa korban awal tampak kasar, namun pada korban-korban berikutnya semakin presisi. Hal ini bisa menunjukkan pelaku belajar dari waktu ke waktu, atau menjadi semakin percaya diri setiap kali melakukan kejahatan. Selain itu, pakaian dalam seluruh korban lenyap, sementara pakaian lainnya kompang-camping. Di ruangan sebelah, tim lain memisahkan jaringan tubuh untuk uji ADN.
Berharap bisa dibandingkan dengan basis data, namun tidak semua orang pernah memberikan sampel ADN sebelumnya, sehingga peluang kecocokan tidak terlalu tinggi. Kepala tim forensik juga memerintahkan pemeriksaan sidik jari bila masih memungkinkan, meski kondisi jenazah rusak. Beberapa jari masih utuh, sehingga mungkin bisa dicocokkan dengan dokumen kependudukan atau berkas yang pernah mereka serahkan saat bekerja di pabrik-pabrik. Siang hari, tanggal 11 bulan 06 2009, Kurnia Mahdi, perwira yang bertanggung jawab meneliti arsip orang hilang, melaporkan bahwa sejauh ini ada sekitar 8 perempuan di kabupaten yang dilaporkan hilang sepanjang tahun 2008. 5 kasus lain berasal dari wilayah perbatasan, totalnya menjadi 13 orang. Dengan waktu hilang yang bertepatan dari awal hingga akhir tahun 2008, daftar ini masih dugaan, menunggu kepastian. Sebagai contoh, Wulan Lestari, berusia 19 tahun, tinggal di Kecamatan Tameng Kencana. Dilaporkan hilang oleh keluarganya pada akhir Februari 2008. Ia baru lulus sekolah menengah dan sedang mencari pekerjaan. Contoh lain adalah Citra Lintang, 23, buruh pabrik garmen. Tidak lagi kembali ke tempat kerja sejak Maret 2008. Setiap berkas membawa kisah masing-masing, namun semuanya berujung pada nasib yang sama, hilang tanpa jejak. Menjelang sore, hasil autopsi awal dari 2 jenazah menunjukkan bahwa selain kehilangan mata, para korban memiliki luka sayat di pergelangan tangan dan kaki. Tanda mereka pernah diikat. Salah satu jenazah memiliki lebam di leher diduga akibat dicekik hingga tewas, sementara yang lain menunjukkan kerusakan pada tulang tengkorak. Kemungkinan akibat dihantam keras, cairan fermentasi membuat penentuan luka sulit. Tetapi, tim forensik yakin metode pelaku tidak selalu sama, seolah ia menyesuaikan kondisi setiap kali melakukan kejahatan. Malam tanggal 11 bulan 0 itu, Lukman Jaya kembali mengumpulkan penyidik inti dan membagi tugas. Satu kelompok ditugaskan mendatangi keluarga 13 korban hilang untuk mengumpulkan foto pribadi, catatan medis, dan sidik jari jika ada. Kelompok lain kembali ke pabrik tuak tua untuk menyisir setiap benda tersisa. Hingga malam tanggal 13 bulan 1, berkas orang hilang terus diperbarui. Banyak keluarga mengonfirmasi bahwa para korban memiliki ciri fisik mirip dengan deskripsi forensik. Beberapa kerabat mengingat bahwa sebelum menghilang, mereka sering keluar rumah pada senja hari, atau tiba-tiba pamit akan pergi bekerja jauh. Tidak ada siapapun yang menyangka nasib tragis yang menimpa mereka. Tanggal 14 bulan 06 2009, tim penyidik kembali dibagi untuk berkeliling permukiman di sekitar Kabupaten Banyumas, termasuk desa-desa berbatasan, membawa lembar identifikasi. Sementara berdasarkan postur tubuh, bentuk rambut, atau sisa pakaian korban, meski sulit karena wajah korban telah berubah, polisi berharap ada warga yang pernah bertemu dengan mereka sebelum hilang. Di Kecamatan Tameng Kencana, tim Kurnia Mahdi mengunjungi sebuah rumah kos murah yang sering dihuni para pekerja luar provinsi. Pemilik kos membenarkan bahwa beberapa gadis pernah tinggal di sana. Tetapi, mereka hanya menetap beberapa minggu sebelum pindah bekerja ke tempat lain tanpa meninggalkan catatan. Seorang perempuan tua memberitahu, "Saya ingat ada seorang gadis muda sekitar 20 tahun. Namanya seperti Wulan Lestari. Tetapi ia tiba-tiba menghilang akhir Februari tahun, lalu tanpa mengatakan apapun. Ketika ditanya lebih jauh, wanita itu tidak dapat memberikan informasi tambahan. Bersamaan dengan itu, tim lain ke kawasan industri kecil di timur kabupaten, tempat terdapat pabrik garmen, pabrik kayu, dan bengkel kecil. Di pabrik garmen Puspa Anugrah, manajer mengonfirmasi bahwa Citra Lintang, 23 tahun, pernah bekerja di sana,
lalu berhenti mendadak pada Maret 2008. Arsip mencatat alamatnya di Kampung Weningtani, sekitar 15 km dari pabrik. Manajer tidak tahu alasan ia berhenti. Hanya mengatakan bahwa ia tak pernah kembali mengambil gaji terakhirnya. Ketika ditanya apakah pernah melihat Citra bersama seseorang, beberapa pekerja tampak ragu. Hanya mengingat samar bahwa ia kadang berbicara dengan seorang pria kurus tinggi yang tidak dikenal. Pria itu kadang menunggu di depan gerbang, tetapi tak ada yang memperhatikan karena area tersebut selalu ramai oleh pekerja di kantor tim khusus. Para penyidik berusaha memilah seluruh informasi dari 13 keluarga. Satu pola muncul, sebagian besar korban adalah perempuan muda berusia 17 hingga 24 tahun. Berlatar belakang ekonomi sulit atau baru lulus, dan belum punya pekerjaan tetap. Mereka mudah terbujuk dengan tawaran pekerjaan yang tampak menarik atau terpaksa menerima akibat situasi keluarga. Polisi menilai pelaku kemungkinan mendekati para korban di tempat sepi atau mengatur pertemuan lewat modus lowongan kerja palsu. Setelah menaklukkan korbannya, ia membawa mereka ke pabrik tuak tua itu dan melakukan kekejaman yang mengerikan. Pertanyaan kembali mengemuka, apakah pelaku bekerja sendirian atau memiliki kaki tangan? Bagaimana ia mengangkut korban dari lokasi berbeda jika korbannya berada jauh? Ia pasti memiliki sarana transportasi. Sore hari, tanggal 15 bulan 1, tim kriminal merangkum petunjuk. Mereka menduga bila korban hilang dari lokasi berbeda, pelaku mungkin memiliki mobil pribadi atau truk kecil. Tidak tertutup kemungkinan ia menggunakan angkutan umum sambil memakai obat bius untuk membuat korban tidak berdaya. Semua kemungkinan masih terbuka. Tim forensik melanjutkan analisis tentang perbedaan waktu kematian para korban. Hasil sementara menunjukkan para korban tewas dalam beberapa gelombang, sebagian pada awal tahun 2008, sebagian di pertengahan tahun, dan gelombang terakhir pada akhir tahun. Artinya sejak awal tahun hingga Desember 2008. Pelaku bebas beraksi tanpa terdeteksi sedikit pun. Tanggal 16 bulan 1, tim memanggil beberapa mantan pekerja pabrik tuak saat pemilik lama masih hidup. Mereka memberikan informasi bahwa pemilik sebelumnya, Hadi Cipta, meninggal mendadak karena penyakit pada pertengahan tahun 2007. Pabrik ditutup setelah itu. Beberapa orang pernah masuk untuk membersihkan. Namun tidak ada yang benar-benar mengelola lagi. Dan tidak terlihat kegiatan produksi apapun. Kampung dataran sepi penduduk, sehingga hampir tidak ada yang memperhatikan tempat itu. Seorang pekerja lama bernama Dewo Bintang berkata, "Saya keluar dari pabrik setelah Pak Hadi meninggal. Sejak itu saya tidak pernah kembali. Di sana masih ada beberapa gentong tuak yang belum digunakan. Tapi siapa juga yang mau repot datang ke tempat itu?" Tanggal 17.00, tim Intel kembali ke Desa Harum Jaya untuk bertanya pada warga sekitar pabrik. Beberapa warga mengatakan kadang mereka melihat bayangan seseorang mondar-mandir pada malam hari. Tetapi mereka mengira itu pencuri kecil atau anak muda iseng. Tidak ada yang mengingat jelas wajah atau usianya. Sore hari, seorang penyidik mengeluhkan bahwa setiap kali mereka bertanya, warga hanya memberi petunjuk samar dan tidak ada yang pasti. Pelaku tampaknya sengaja memanfaatkan situasi itu untuk bersembunyi. Kemungkinan besar ia memilih pabrik itu, karena tahu hampir tidak ada warga yang berani mendekat. Kesimpulan ini membuat tim khusus merasa mereka masih berada di posisi pasif. Belum menemukan petunjuk kuat yang benar-benar mengarah ke tersangka. Tanggal 18 bulan 1, tim forensik mengumumkan temuan baru. Di antara ketiga belas jenazah, ada satu gadis yang tampaknya meninggal paling akhir. Sekitar akhir Desember 2008, bukti ini terlihat dari tingkat pembusukan yang lebih ringan dan jaringan tubuh yang masih lebih utuh. Pola sayatan di sekitar mata menunjukkan teknik yang sangat presisi. Seolah pelaku sudah sangat mahir
Para ahli mulai mencurigai bahwa ia memiliki pengetahuan dasar tentang dunia medis atau pernah bekerja di bidang pemotongan hewan. Malam itu, Lukman Jaya menetapkan arah penyelidikan baru. Ia memerintahkan penelusuran terhadap daftar dokter, perawat, atau siapapun yang berhubungan dengan pemotongan hewan di wilayah itu. Orang biasa tidak akan mampu memotong bagian mata dengan begitu rapi. Tim khusus juga mengumpulkan data pekerja rumah potong hewan, pemilik peternakan, dan siapapun yang pernah bekerja sebagai penjagal. Semuanya masuk daftar kemungkinan. Dengan metode baru ini, para penyidik bergerak cepat menghubungi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dan daerah sekitar untuk memeriksa siapa saja yang berprofesi sebagai penyembelih sapi maupun babi, atau yang pernah menempuh pendidikan kedokteran namun putus di tengah jalan. Meskipun tetap berupa dugaan, arah ini membuka jalur lebih jelas dibandingkan pencarian tanpa arah sebelumnya. Pagi tanggal 19 bulan Maret, tim yang bertanggung jawab terhadap daftar tersebut melapor bahwa ada banyak orang yang berpengalaman dalam pemotongan hewan tersebar di berbagai wilayah. Pemeriksaan setiap orang membutuhkan waktu lama, tetapi tidak boleh diabaikan, karena mungkin saja pelakunya ada di antara mereka. Selain itu, kemungkinan adanya pelaku dari kalangan preman tanpa catatan pekerjaan jelas juga tidak dapat dikesampingkan. Sore harinya, tim Intel menerima informasi dari polisi setempat bahwa pernah ada seorang lelaki paruh-baya berpengalaman dalam pekerjaan jagal yang pernah menjadi buruh musiman di pabrik tuak tua itu. Ia meninggalkan tempat tersebut pada tahun 2007. Orang itu bernama Luki Chandra. Berusia sekitar 48 tahun. Tidak ada yang tahu di mana ia berada sekarang. Informasi ini segera diserahkan ke meja pimpinan. Meski belum cukup untuk menyimpulkan, nama Luki Chandra menjadi tersangka pertama yang masuk daftar. Malam tanggal 20 Maret, Lukman Jaya memerintahkan pemeriksaan mendalam mengenai Luki Chandra dan menugaskan satu tim Intel untuk menelusuri tempat tinggal lamanya dengan tujuan memastikan apakah petugas mulai menelusuri apakah pria tersebut pernah kembali ke pabrik tuak tua yang terbengkalai setelah tahun 2007. Pada saat yang sama, tim forensik terus melanjutkan pembedahan terhadap sisa jenazah dengan harapan laporan lengkap dapat segera diselesaikan. Tanggal 21 bulan 1 tahun 2009 di ruang rapat utama Kepolisian Kabupaten Banyumas berlangsung sebuah pertemuan mendesak dengan fokus pada sosok Luki Chandra berusia 48 tahun yang pernah bekerja sebagai buruh musiman di pabrik tuak tersebut. Riwayatnya mengungkap sejumlah hal ganjil. Ia meninggalkan kabupaten sejak akhir tahun 2007 tanpa meninggalkan alamat baru. Meski belum ada bukti langsung, tim khusus memutuskan meneliti kemungkinan bahwa ia menggunakan pengalaman sebagai jagal untuk melakukan kejahatan. Dalam rapat itu, Lukman Jaya memerintahkan pembentukan 3 unit penyelidikan. Unit pertama ditugaskan kembali ke kecamatan tempat Luki Chandra pernah tinggal. Unit kedua menelusuri daftar rumah potong hewan serta klinik hewan untuk mencari petunjuk tambahan. Unit ketiga memeriksa setiap penginapan di wilayah sekitar, guna menemukan tamu yang memiliki kemiripan dengan ciri-cirinya. Setelah rencana disetujui, seluruh tim langsung bergerak demi menghemat waktu. Sore hari itu, unit pertama tiba di deretan rumah kos tua di tepi sungai, tempat Luki Chandra dikabarkan pernah tinggal. Pemilik kos membenarkan bahwa pria tersebut tinggal di sana selama beberapa bulan pertama tahun 2007. Ia sering pergi pagi buta dan pulang larut malam, serta jarang berinteraksi dengan tetangga. Pada akhir tahun itu, ia meninggalkan tempat tersebut dengan alasan ingin mencari pekerjaan di provinsi lain. Pemilik kos tidak ingat detail lain, kecuali bahwa ia pernah membawa satu set pisau jagal yang dibungkus kain. Tanggal 22 bulan 1, unit kedua menelusuri berbagai rumah potong sapi, ayam, dan babi di kabupaten.
Beberapa pemilik mengaku pernah mendengar nama Lucky Chandra, tetapi ia hanya bekerja sebentar sebelum menghilang. Mereka menggambarkan ia tidak suka bergaul, bekerja secukupnya, menerima upah, lalu pergi tanpa meninggalkan kesan apapun. Meski demikian, banyak yang menegaskan bahwa kemampuannya dalam membelah daging sangat terampil. Seluruh keterangan dicatat walaupun belum menghasilkan kemajuan yang berarti. Tanggal 23 bulan 1, unit ketiga melaporkan bahwa sebagian besar penginapan murah di sekitar kabupaten tidak mencatat tamu bernama Lucky Chandra selama 1 tahun terakhir. Tidak ada pula tamu yang menyerupai foto lamanya. Lukman Jaya lalu memerintahkan perluasan pencarian ke provinsi tetangga dengan asumsi jika ia benar pelaku, ia pasti bersembunyi dengan sangat hati-hati. Pada senja hari, polisi menerima laporan internal dari salah satu desa pinggiran. Seorang warga mengaku pernah melihat seorang pria paruh baya mirip Lucky Chandra di area ladang sebelah utara pabrik tuak pada akhir tahun 2008. Namun saksi tidak yakin karena kondisi gelap. Ia hanya melihat sosok pendek berusia sekitar 40 tahun membawa tas berat. Informasi samar ini dicatat tanpa dapat disahkan. Tanggal 24 bulan 1, tim khusus berkumpul untuk mengevaluasi perkembangan penyelidikan. Tidak ada bukti meyakinkan bahwa Lucky Chandra kembali ke pabrik sepanjang tahun 2008. Di sisi lain, kepala tim forensik memisahkan beberapa jenazah yang memiliki teknik pengambilan mata paling presisi untuk analisis lebih mendalam. Ia menemukan hal ganjil pada salah satu tulang jari korban terakhir. Terdapat bekas gergaji halus, seolah pelaku menggunakan alat khusus. Hal ini konsisten dengan keterampilan seorang penjagal. Tim segera mencatat dan mempertimbangkan pemeriksaan terhadap alat bedah di toko pertanian, toko medis, atau pasar gelap. Sore tanggal 25 bulan Maret, sekelompok polisi menelusuri lebih dalam sejarah pabrik tuak tua yang terbengkalai. Mereka menemukan bahwa setelah Hadi Cipta, pemilik sebelumnya, meninggal, tidak ada siapapun yang membayar tagihan listrik. Namun setidaknya 2 kali ada orang menggunakan identitas palsu untuk membayar sejumlah kecil guna menjaga aliran listrik tetap menyala. Tanggal 26 bulan 1, tekanan semakin meningkat karena penyelidikan masih tidak menunjukkan hasil nyata. Tim memutuskan mendatangi keluarga Lucky Chandra. Seorang penyidik dikirim ke kampung halamannya di provinsi lain berharap dapat bertemu kerabat atau seseorang yang mengetahui keberadaannya. Namun laporan balik menyebutkan bahwa keluarga pun tidak tahu di mana ia berada sejak akhir tahun 2007 karena ia memutus seluruh hubungan. Tanggal 27 bulan Maret, penyelidikan memasuki tahap penyaringan luas. Daftar dokter hewan, penjagal, serta individu yang pernah menempuh pendidikan medis tetapi tidak bekerja di bidang itu mulai diperiksa. Jumlahnya cukup besar, sehingga membutuhkan pengecekan satu persatu. Para penyidik bergerak tanpa henti, mengetuk pintu rumah warga, memeriksa dokumen, dan mencatat setiap informasi yang berpotensi membantu. Tanggal 28 bulan Maret, muncul temuan baru. Tim forensik yang meneliti pakaian korban menemukan potongan kain berlabel sebuah pabrik garmen ilegal yang pernah ditutup. Lokasinya berjarak sekitar 10 km dari pabrik tuak. Ketika polisi menanyakan kepada pemerintah setempat, terungkap bahwa pabrik itu sempat disewa sebentar oleh seseorang lalu ditinggalkan pada awal tahun 2008. Belum ada keterkaitan pasti, tetapi tetap dikatat. Menjelang malam tanggal 29 bulan 1, Lukman Jaya merangkum seluruh data dan menetapkan 3 arah penyelidikan utama. Pertama, menelusuri keberadaan Lucky Chandra. Kedua, mengecek seluruh individu berusia di bawah 45 tahun yang mahir membelah daging. Ketiga, menyelidiki riwayat pabrik garmen ilegal yang pernah beroperasi dekat pabrik tuak. Ia yakin salah satu dari 3 arah ini akan menuntun penyelidikan menuju titik terang atau setidaknya jalur baru.
Pagi tanggal 30 bulan Maret, tim Intel kembali ke kampung dataran untuk menanyai warga sekitar pabrik. Seorang warga mengaku pernah melihat pria berusia awal 30-an memasuki pabrik pada malam bulan Juni tahun 2008. Pria itu membawa kotak styrofoam, berjalan cepat melewati pintu belakang. Sore harinya, tim memverifikasi informasi tersebut. Pria itu diperkirakan tinggi antara 1,70 hingga 1,75 meter, kurus, dan memakai masker. Cahaya minim membuat saksi hanya melihat sekilas. Meski begitu, ini adalah pertama kalinya ada deskripsi tentang pria di bawah umur 45 tahun terlihat di pabrik selama periode pembunuhan. Arah penyelidikan pun bergeser. Meski pencarian terhadap Lucky Chandra tetap berjalan, tanggal 1 bulan 1 tahun 2000 Cin, tim khusus memasuki tahap penyelidikan lanjutan. Laporan-laporan sebelumnya menunjukkan bahwa pelaku mungkin bukan hanya Lucky Chandra. Walaupun demikian, pencarian terhadapnya tetap dilakukan. 2 kelompok penyidik berangkat ke kota Takjiatrang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, untuk menelusuri catatan tempat tinggal sementara dan tenaga kerja musiman. Tim pertama memeriksa permukiman padat pekerja migran, menanyai para penjagal, pitonak, dan sopir truk pengangkut daging. Tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Lucky Chandra. Sebagian mengatakan pernah bertemu seseorang bernama Chandra, tetapi ciri fisiknya tidak cocok. Kota besar itu dipenuhi pendatang, sehingga memeriksa satu persatu jelas memakan waktu panjang. Tim kedua mendatangi rumah sakit, klinik, dan sekolah kedokteran untuk menelusuri catatan pegawai atau mahasiswa yang pernah berhenti mendadak. Mereka mencari individu dengan pengetahuan anatomi terutama teknik mengeluarkan bola mata. Hasilnya mengecewakan. Tidak ditemukan kandidat mencurigakan yang memenuhi kriteria. Malam tanggal 2 bulan Hai, Lukman Jaya menerima pesan dari tim forensik yang telah membandingkan rambut yang ditemukan di pabrik dengan rambut korban. Ada satu helai rambut panjang berwarna coklat kemerahan yang tidak cocok dengan siapapun. Rambut itu tampak diwarnai dan akar rambutnya kuat, tetapi tidak dapat dipastikan kapan rontoknya. Temuan ini membuktikan bahwa seseorang selain para korban pernah memasuki pabrik. Tanggal 3 bulan Hai, tim teknis menemukan sidik jari samar pada batang besi di pabrik. Setelah dipulihkan secara kimia dan dibandingkan dengan sidik jari Lucky Chandra, hasilnya tidak cocok. Hal ini memunculkan pertanyaan siapa pemilik sidik jari itu. Temuan ini kembali menguatkan dugaan bahwa ada pria lain yang memasuki pabrik. Sore hari, seorang penyidik menerima informasi baru dari arsip kesehatan. Sekitar tahun 2002, seorang pria bernama Taufik Darman pernah mengikuti pelatihan dasar keperawatan di sebuah pos kesehatan lokal. Ia lahir pada tahun 1972, berarti berusia sekitar 30 tahun, masuk kategori tersangka berusia di bawah 45. Pelatihan medis dasar dapat menjelaskan teknik sayatan presisi pada korban. Selain itu, namanya tercatat sebagai instruktur pemotongan hewan di sebuah bengkel kecil pinggiran kota Takjiatrang. Mendengar nama itu, Lukman Jaya segera memerintahkan pemeriksaan lengkap riwayat hidup Taufik Darman. Data awal menunjukkan ia berasal dari keluarga petani. Hanya menamatkan sekolah menengah pertama, lalu bekerja sebagai penjagal dan buruh pabrik makanan. Ia tidak memiliki catatan kriminal spesifik tetapi sering berpindah daerah. Malam tanggal 4 bulan Hai, seorang penyidik mengunjungi pabrik pemotongan yang pernah mempekerjakan Taufik. Pemilik pabrik mengingat ia bekerja selama 3 bulan pada awal tahun 2008. Lalu menggilang. Pemilik itu mengatakan Taufik sangat terampil memotong daging, tetapi tidak ramah dan jarang berbicara. Ketika ditanya rinciannya, ia menyebut bahwa Taufik pergi sekitar akhir Maret 2008. Bersamaan dengan waktu 2 korban diperkirakan dibunuh. Polisi mulai mencuriga ia mungkin berpindah-pindah untuk mencari target baru.
Namun belum ada bukti langsung bahwa ia datang ke pabrik tuak. Lukman Jaya mengarahkan penyelidikan untuk menelusuri kemana Taufik pergi setelah bulan Maret tahun 2008. Tanggal 5 bulan Hai, muncul detail penting lainnya. Pemilik pabrik pemotongan mengatakan, Taufik pernah datang bersama seorang pria parubaya bertubuh besar untuk memberikan demonstrasi pemotongan hewan. Pria itu mirip dengan Lucky Chandra. Kedua orang itu mengobrol sebentar lalu pergi. Hal tersebut menimbulkan dugaan apakah mereka bekerja sama atau hanya kebetulan. Pada hari yang sama, polisi berbicara dengan para pekerja lama. Mereka mengonfirmasi bahwa Taufik memang terobsesi dengan anatomi hewan, termasuk teknik mengeluarkan bola mata. Seorang pekerja bernama Martin Jaya berkata, ia begitu kagum dengan struktur mata makhluk hidup. Saya merasa tidak nyaman, tetapi mengira itu hanya kebiasaan dari profesinya. Tanggal 6 bulan Hai, Lukman Jaya mengadakan rapat darurat. Taufik Darman, 30 tahun, punya keahlian membelah dan memotong. Pernah terlihat bersama Lucky Chandra. Kita harus memfokuskan penyelidikan padanya. Tim kriminal bergerak cepat. Mereka memeriksa nomor identitas Taufik dan mendapati bahwa setelah bulan Juni tahun 2008, ia tidak terdaftar tinggal dimanapun dan tidak tercatat bekerja secara resmi. Hari-hari berikutnya, penyidik menelusuri sisa-sisa jejaknya. Mereka mengunjungi kampung halamannya dan bertanya pada kerabatnya. Para kerabat mengatakan ia jarang pulang sejak remaja, sering berganti pekerjaan, dan hampir tidak pernah menghubungi keluarga. Mereka juga tidak memiliki nomor telepon atau alamatnya. Tanggal 7 bulan Hai, satu tim intel menyisir daerah pinggiran kota Tagziatrang, tempat ia pernah menyewa kamar. Pemilik kos menggambarkan ia sangat tertutup dan sering keluar malam hari. Lukman Jaya segera mengeluarkan perintah resmi untuk memburu Taufik Darman sebagai tersangka utama. Sementara pencarian terhadap Lucky Chandra tetap dilanjutkan. Penyelidikan tetap dilanjutkan tanpa mengesampingkan kemungkinan bahwa dua orang tersebut bekerja sama atau memiliki perselisihan tertentu. Tanggal 10 bulan 2, seorang anggota intelijen dari Kabupaten Banyumas melaporkan bahwa ada seorang warga yang pernah bertemu Taufik Darman di pinggir kampung dataran sekitar bulan Juni tahun 2008. Saat itu ia membawa sebuah ransel dengan wajah tegang. Orang tersebut hanya bertanya sekilas, dan Taufik menjawab bahwa ia sedang mencari tempat untuk mencari nafkah, kemudian menghilang. Rincian ini sesuai dengan kesaksian penduduk yang pernah melihat orang asing menuju pabrik tuak tua yang terbengkalai di malam hari pagi, hari tanggal 11 bulan 2. Lukman Jaya memerintahkan tim intel menyisir seluruh desa sekitar pabrik untuk mewawancarai penduduk. Tujuannya adalah mencari siapa saja yang pernah bertemu Taufik pada tahun 2008. Beberapa pemuda mengatakan pernah melihat orang asing mampir ke warung makan. Tetapi wajahnya tidak terlihat jelas, karena ia selalu memakai topi lebar. Rangkaian informasi terpisah ini perlahan menunjukkan bahwa Taufik muncul secara sporadis dan tidak pernah tinggal lama di satu tempat. Tanggal 12 bulan 2. Tim khusus menerima permintaan kerjasama dari kepolisian provinsi. Mereka ingin memperluas wilayah pencarian terhadap Taufik dengan memeriksa terminal bus, stasiun kereta, sekaligus mengaktifkan rencana pengawasan kawasan pegunungan tempat tersangka mungkin bersembunyi. Siapapun yang pernah berinteraksi dengannya diminta memberikan keterangan, meski sebagian besar hanya bertemu sesaat dan tidak tahu di mana ia tinggal. Tanggal 14 bulan 2, Lukman Jaya mengumumkan di depan seluruh anggota. Kita telah memiliki dugaan kuat terhadap Taufik Darman. Ia menjadi target pengejaran prioritas tinggi. Siapapun yang mendapat informasi tentang dirinya harus melapor segera. Ingat, ia paham medan dan mungkin siap melakukan kejahatan lagi. Tanggal 15 bulan 2 tahun 2009,
Rencana penyergapan diberlakukan. 2 tim polisi bergerak menuju wilayah perbatasan, 1 tim menuju kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Tim lainnya menuju batas antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Targetnya hanya satu, melacak jejak Taufik Darman, sosok yang diduga sebagai pelaku utama pembantaian di pabrik tuak. Sore harinya, sebuah pos pemeriksaan sementara melaporkan melihat seorang pria bertubuh kurus memakai topi dan naik bus menuju wilayah Provinsi Jawa Barat. Ciri wajah sulit diidentifikasi karena ia memakai masker. Polisi segera mengikuti rute bus tersebut, tetapi jejaknya hilang tepat di perbatasan provinsi. Petunjuk tipis ini mendorong tim memperluas zona pencarian dan bekerja sama dengan Kepolisian Jawa Barat. Tanggal 16 bulan 2. 1 tim intel berhenti di sebuah kota kecil dekat perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Mereka menanyai penduduk tentang orang asing yang mungkin menyewa kamar. Seorang pemilik warung makan menyebut ada pria parubaya berpakaian lusuh yang membawa pisau kecil dan makan di warungnya pada tanggal 14 bulan 2. Tinggi badan serta cara bicara mirip dengan deskripsi Taufik. Tetapi usia sulit dipastikan. Mungkin ia sedang menyamar, gumam salah satu petugas. Petunjuk itu dicatat. Lalu tim segera bergerak mencari jejak berikutnya. Tanggal 18 bulan 2, tim di jalur Jawa Timur melaporkan bahwa seorang pemburu di hutan melihat orang asing berdiri memandangi dirinya dari kejauhan sebelum melarikan diri. Pemburu itu menggambarkan pria tersebut kurus, wajah tirus, kira-kira berusia di atas 30 tahun, mengenakan jaket koklat tua. Ia tidak yakin apakah itu Taufik, tetapi polisi tetap menurunkan tim dan anjing pelacak menyisir seluruh jalur hutan. Tanggal 19 bulan 2. Laporan menunjukkan belum ada tersangka yang ditangkap. Diduga Taufik memahami titik-titik pemeriksaan, sehingga ia bisa menghindari patroli, mengganti pakaian, dan bergerak cepat antara provinsi. Ia mungkin bersembunyi di kawasan pegunungan. Pasukan pencari tidak dapat menyebar terlalu tipis, tetapi juga tidak cukup besar untuk menutup seluruh jalur. Sementara itu, tim forensik menemukan sepotong kain aneh yang menempel pada tutup salah satu gentong di pabrik. Serat kain itu berasal dari bahan kedap air yang biasanya digunakan untuk ransel para pekerja lepas. Para pedagang mengatakan jenis ransel tersebut umum dipakai oleh buruh dan pekerja musiman. Penemuan ini memperkuat dugaan bahwa pelaku membawa perlengkapan pribadi untuk melakukan tindakan mengerikan sebelum merendam jenazah. Tanggal 20 bulan 2. Seorang saksi di wilayah perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur melihat pria gelisah bersembunyi di balik tebing batu sambil membawa tas selempang. Ketika dia hendak bicara, pria itu diam dan pergi terburu-buru. Polisi menduga kuat itu Taufik, sehingga segera melakukan pencarian. Namun yang ditemukan hanya jejak kaki yang mengarah ke jalan setapak sebelum menghilang. Tanggal 21 bulan 2. Operasi pengejaran belum menunjukkan kemajuan. Lukman Jaya menyemangati pasukan, ia tidak mungkin bersembunyi selamanya. Jika terus bergerak dan menghindari pemukiman, ia akan kehabisan makanan dan uang. Kita hanya perlu menutup setiap jalur pelarian. Tanggal 22 bulan Hai. Muncul informasi mengejutkan. Seseorang melaporkan sebuah rumah kosong di tepi hutan sebelah barat Kabupaten Banyumas. Rumah itu pernah hendak dijual tetapi tak ada yang berminat. Polisi mengirim 2 anggota untuk memeriksa. Di dalamnya, mereka menemukan sisa-sisa aktivitas manusia abu masih hangat, bungkus mie instan, dan botol air mineral. Semuanya menunjukkan seseorang baru saja pergi. Malam itu, tim khusus menyisir seluruh jalur sekitar hutan. Mereka mendirikan titik pengintaian di beberapa celah pegunungan agar Taufik tidak bisa lolos. Namun medan yang curam, tanaman rimbun, dan gelap malam membuat segalanya sulit. Tanggal 23 bulan Hai, sebuah tim menyusuri jalur curam dan menemukan sepotong kain tersangkut duri. Ketika diperiksa, kain itu sama dengan bahan ransel tahan air. Ini menegaskan bahwa
Tersangka memang bergerak melalui hutan. Anjing pelacak mengikuti jejak beberapa kilometer. Namun hilang saat angin kencang mengubah arah bau, tanggal 24 bulan Hai. Bantuan dari kepolisian provinsi tiba. Mereka membagi hutan menjadi beberapa sektor untuk diperiksa satu persatu. Namun hingga sore hari, Taufik Darman belum ditemukan. Beberapa analis menduga ia mungkin sudah melintasi perbatasan lain saat malam hari atau bersembunyi di salah satu gua. Larut malam tanggal 25 bulan Hai. Polisi di Provinsi Jawa Barat mengabarkan bahwa seorang pria mirip Taufik naik bus jarak jauh menuju arah barat. Tim gabungan mengikuti jejak itu, tetapi setelah memeriksa terminal tujuan, pria tersebut tidak ditemukan. Jejak kembali terputus, tanggal 26 bulan Hai. Lukman Jaya memerintahkan pengalihan strategi. Taufik meloloskan diri karena memahami pola penjagaan. Ia memilih jalan setapak, mengganti pakaian, dan bergerak cepat. Kita harus membuka jalur pencarian baru. Meski begitu, beberapa hari berikutnya tidak ada informasi baru. Tanggal 27 bulan Hai. Tim Intel berjaga di kota perbatasan. Mereka mendengar kabar samar tentang seorang pria membawa pisau berjalan di jalan kecil pada malam hari, lalu menghilang saat subuh. Namun ketika ditanya lebih jauh, tidak ada warga yang bisa menggambarkan wajahnya. Tanggal 28 bulan Hai, sebuah kejadian mendadak muncul. Kepolisian Jawa Timur mengumumkan penangkapan seorang pria bernama Lucky Chandra, usia 48 tahun, karena diduga memukul seseorang dalam keributan kecil. Mendengar kabar itu, Lukman Jaya langsung memerintahkan agar ia dibawa ke Kabupaten Banyumas untuk diinterogasi mengenai kasus 13 gentong mayat. Pagi tanggal 1 bulan 3, Lucky Chandra tiba di kantor polisi dengan wajah panik. Bersikeras bahwa ia tidak terlibat dalam pembunuhan apapun. Dalam interogasi, ia mengakui pernah bertemu Taufik Darman sekali pada awal tahun 2008 ketika keduanya diminta memberikan pelatihan pemotongan hewan. Setelah itu mereka tidak berhubungan lagi. Ia mengaku pernah bekerja di pabrik tuak lama tetapi tidak pernah kembali sejak pemilik sebelumnya meninggal. Ketika ditanya tentang buku catatan LC, ia berkata mungkin itu buku yang ia tinggalkan saat membersihkan pabrik pada akhir tahun 2007. Jika ada tulisan tambahan atau noda lain, ia tidak mengetahuinya. Keterangan ini sejalan dengan dugaan bahwa Taufik menggunakan buku itu untuk mengaburkan penyelidikan. Pada akhir hari itu, karena tidak ada bukti bahwa Lucky Chandra kembali ke pabrik setelah tahun 2007, ia dibebaskan meski tetap berada dalam pengawasan. Fokus utama kembali diarahkan pada pengejaran Taufik Darman. Pagi tanggal 1 bulan 3 tahun 2009, tim polisi bergerak ke arah barat laut Kabupaten Banyumas, wilayah perbukitan yang rumit dan dipenuhi sawah serta hutan. Mereka membawa peta rinci dan membentuk kelompok kecil beranggotakan 3 hingga 4 orang untuk menyisir setiap jalur. Beberapa rumah warga berjauhan dan ketika ditanya, sebagian besar tidak melihat orang mencurigakan. Beberapa lainnya mengaku pernah melihat pria berpenampilan asing memakai masker, tetapi tidak yakin waktu pastinya. Tanggal 2 bulan Ba. Tim lain bekerja sama dengan aparat desa sepanjang Sungai Harum Jaya untuk memeriksa perahu-perahu penyeberangan. Mereka mempertimbangkan kemungkinan bahwa Taufik menggunakan perahu kecil untuk melintas ke wilayah lain. Para pengemudi perahu mengaku tidak melihat seseorang yang cocok dengan deskripsinya. Sebagian besar penumpang hanyalah pedagang. Tanggal 3 bulan Ba. Sebuah laporan datang dari Desa Biarang. Sebuah keluarga mendapati kebun mereka rusak dan ada jejak kaki ukuran 42 di tanah basah. Zeta Puntung Rokok. Polisi membandingkan ukuran sepatu dengan data di pabrik tuak. Ukuran sepatu serupa ditemukan di sana. Meskipun ukuran itu umum, tim tetap memasang kamera pengawas sederhana dan menetapkan jalur patroli. Tanggal 5 bulan Ba.
Seorang petani di kaki Gunung Tinggalam melaporkan seekor kambingnya hilang dan ditemukan dengan luka potongan yang sangat rapi. Teknik sayatan itu mirip milik seorang penjagal. Wilayah tersebut tidak jauh dari area hutan tempat Taufik diduga bersembunyi. Polisi segera mengirim tim dan anjing pelacak. Mereka menemukan bekas darah yang mengarah ke sungai kecil sebelum jejaknya hilang. Dugaan kuat muncul bahwa Taufik bertahan hidup dengan mencuri hewan ternak. Tanggal 7 bulan Ba, 3 anggota Intel mendaki lereng barat gunung dan menemukan bekas api unggun. Kertas pembungkus tulang kambing dan beberapa tali tipis tergeletak di bawah tumpukan batu. Semuanya disegel untuk pemeriksaan. Dalam rapat sore itu, Lukman Jaya menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Taufik membangun tempat persembunyian kecil di gunung dan terus berpindah sebelum tim tiba. Belum diketahui apakah ia membawa senjata tajam atau hanya pisau jagal, sehingga siapapun yang mendekati harus berhati-hati. Tanggal 9 bulan Ba, laporan dari Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa seseorang mencoba membobol gudang peralatan pertanian tetapi kabur setelah dihadang penjaga. Pria itu memakai jaket koklat dan sial hitam sambil membawa tas. Polisi kehilangan jejaknya di jalan setapak. Setelah mereka berbagi informasi dengan Kabupaten Banyumas, ciri-ciri pria itu ternyata cocok hingga 80% dengan Taufik Darman, menimbulkan kekhawatiran besar bahwa pelaku tampaknya sedang bergerak melintasi berbagai provinsi. Membuat koordinasi antara tim semakin sulit. Tanggal 12 bulan 3, tim penyidik kembali ke pabrik tuak tua yang terbengkalai untuk melakukan penggeledahan lebih teliti dengan harapan menemukan petunjuk yang tertinggal. Mereka menggunakan alat pendeteksi logam untuk memindai lantai dan menemukan sebuah gembok berkarat yang tergeletak di sudut gelap. Nomor serinya sudah tidak terbaca. Seorang teknisi menduga gembok itu mungkin digunakan untuk mengunci penutup gentong. Meski sebagian besar gentong sebelumnya ditutup menggunakan pengait besi, tidak ada kesimpulan pasti. Tetapi temuan itu tetap dicatat ke dalam laporan. Tanggal 15 bulan 3, seorang warga daerah pegunungan melaporkan bahwa ada orang asing yang menerobos gubuk penjaga ladang dan mencuri pisau, sedikit beras, serta sekotak korek api. Pemilik gubuk tidak sempat menghentikan, hanya melihat punggung pelaku ketika melarikan diri. Setelah membandingkan ciri-cirinya, polisi menyimpulkan pelaku bertubuh tinggi kurus dan memakai celana gelap. Mereka menelusuri jejak kaki hingga sebuah lereng kecil dengan rumput yang rata terinjak. Lalu jejak menghilang. Pengepungan kembali diperluas dengan tambahan 10 titik penjagaan. Tetapi hutan terlalu lebat dan penuh jalan pintas. Pelaku bergerak cepat tanpa meninggalkan sidik jari pada barang-barang kayu. Kejar-kejaran berlangsung tegang, tetapi belum membuahkan hasil. Tanggal 18 bulan 3, tim khusus mengadakan rapat evaluasi. Sejak awal bulan, telah terjadi banyak kasus pencurian kecil di sekitar pegunungan, umumnya melibatkan bahan makanan, pisau, atau barang rumah tangga yang tipis dan mudah dibawa. Semua kejadian memiliki pola yang mirip. Diduga kuat dilakukan oleh satu orang. Taufik Darman menjadi tersangka utama karena ia pernah menunjukkan kemampuan bertahan hidup ekstrem dan sikap tenang saat menghadapi korban. Seluruh tim sepakat menambah personel dan meminta bantuan tambahan anjing pelacak dari tingkat provinsi. Lukman Jaya secara langsung memimpin operasi, membagi pasukan dalam formasi setengah lingkaran untuk mendorong pelaku ke sudut tanpa jalan keluar. Tanggal 20 bulan 3, seorang intel menerima kabar dari warga desa Tetak Bingin. Mereka mendengar suara mencurigakan di belakang gudang peralatan pertanian. Saat diperiksa, terlihat seorang pria membawa tas besar sedang mengobrak-abrik sesuatu. Ketika ketahuan, ia melarikan diri. Wajahnya sempat terlihat sekilas kurus. Rambu lepek, mata cekung. Kira-kira berusia 30 tahunan.
Polisi segera memeriksa lokasi dan menemukan sepotong kain di dekat genangan air. Pemeriksaan cepat menunjukkan bahwa kain tersebut serupa dengan bahan ransel tahan air yang sebelumnya disebutkan oleh tim forensik. Temuan baru itu menunjukkan bahwa tersangka terus mencari peralatan tambahan. Tanggal 22 bulan 3, sekelompok anggota Intel memasang penyergapan di jalur kecil desa. Tetap dingin selama 2 malam berturut-turut, berharap dapat menangkap pelaku secara langsung. Namun tidak ada seorang pun yang muncul. Tampaknya Taufik Darman selalu berpindah lokasi setiap kali menyadari sedang dibuntuti. Meskipun wilayah pegunungan tidak terlalu luas, ia tampaknya memiliki cukup trik untuk menyelamatkan diri. Pernah beberapa kali hampir tertangkap, tetapi ia kembali meloloskan diri melewati hutan gelap. Tanggal 25 bulan 3. Untuk memperketat pengawasan, Kepolisian Kabupaten bekerja sama dengan pasukan sukarelawan desa. Beberapa warga bersedia menyumbang makanan bagi tim pengejaran. Mereka membagi giliran ronda malam dan akan memberi sinyal lampu apabila melihat orang yang mencurigakan. Cara ini mengurangi risiko pencurian berulang. Meskipun beberapa insiden kecil masih terjadi, polisi bergerak cepat ke lokasi dan mengumpulkan setiap jejak. Semua petunjuk semakin mengarah pada satu orang yang sama. Tanggal 29 bulan 3, Lukman Jaya meninjau kembali seluruh berkas jejak sepatu, potongan kain ransel, kasus pencurian kambing, upaya masuk ke gudang, puntung, hukuk. Hampir semua korban menggambarkan pelaku sebagai pria kurus dengan sorot mata liar. Ia menegaskan, itu pasti dia. Kita harus terus menekan, jangan biarkan satupun celah terlewati, meski memakan waktu lama. Seluruh tim tetap disiplin tanpa mengabaikan setiap jalur kecil. Tanggal 2 bulan 4, tim penjaga hutan melaporkan bahwa mereka melihat bekas api unggun di sungai kering. Tanah di sekitarnya tampak tergali, memperlihatkan fragmen tulang hewan dan kantong plastik rusak. Polisi memeriksa jejak kaki di tepi sungai panjangnya sekitar 27 cm. Sesuai dengan ukuran sepatu 42. Mereka mengikuti jalur menuju celah sempit di antara tebing dengan rimbunan alang-alang. Di balik tebing terdapat sebuah ceruk besar. Tetapi, kosong pelaku kemungkinan pernah tinggal di sana, tetapi sudah berpindah tempat. Tanggal 5 bulan 4, aparat desa Tinggala melaporkan kemunculan seseorang yang berkeliaran sambil membawa pisau dan meminta air di rumah warga menjelang senja. Pemilik rumah ketakutan dan tidak sempat menanyakan apapun. Orang itu berwajah pucat, kurus, tampak berusia di atas 30 tahun. Begitu kabar itu sampai ke polisi, seluruh tim menyisir daerah tersebut sepanjang malam. Kali ini, mereka menemukan area rumput yang tertekan dengan jejak kaki dalam yang mengarah ke timur. Jejak itu berakhir di atas batu licin dan kemudian hilang. Semua orang frustrasi hanya terlambat beberapa menit untuk menangkap pelaku. Tanggal 7 bulan 4, untuk mempercepat hasil, Lukman Jaya menetapkan strategi. Baru menempatkan petugas menyamar sebagai penduduk atau pelangkong yang tinggal sementara di gubuk dekat hutan. 2 polisi berpakaian kasual berperan sebagai sepasang petani. Tinggal di sebuah pondok kecil dan menyiapkan makanan, serta sistem alarm sederhana. Selama 3 malam, tidak ada kejadian. Namun menjelang subuh tanggal 10 bulan 4, mereka mendengar suara mencurigakan di belakang pondok. Ketika menyalakan lampu, mereka hanya melihat sosok berlari. Jejak kaki yang tertinggal di lumpur kembali cocok dengan pola sol yang ditemukan sebelumnya. Tim mengejar hingga 2 km tetapi kehilangan jejak lagi. Meski belum tertangkap, jelas bahwa tersangka mulai panik dan terus berpindah tempat. Tanggal 12 bulan 4, seorang warga tua di desa seberang mengaku pernah berbincang sebentar dengan orang asing. Ia meminta api untuk menyalakan rokok. Suaranya serak, tidak menyebutkan nama. Ketika ditanya asalnya, ia menatap tajam lalu pergi begitu saja. Warga itu melihat ransel besar
yang tergantung di punggungnya ciri yang identik dengan Taufik Darman. Tim yang menyelidiki mengikuti arah yang ditunjukkan dan menemukan bangkai seekor anjing liar yang telah dibelah. Dagingnya sudah diambil. Pelaku tampaknya tidak ragu membunuh hewan apapun demi bertahan hidup. Tanggal 15 bulan 4, Kepolisian Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan beberapa pos penjagaan Provinsi Jawa Timur untuk membentuk lingkar pengepungan kedua. Setiap kendaraan yang keluar masuk area hutan diperiksa dengan ketat. Setelah beberapa hari, tetap tidak ditemukan tanda-tanda Taufik. Beberapa analis berpendapat ia berjalan kaki melewati jalur hutan, menghindari semua jalan raya, atau menyamar menumpang sepeda motor warga. Lukman Jaya berkata, ia mungkin menguasai wilayah ini, tetapi tidak mungkin selamat dari semua penjagaan. Kita harus memperketat lagi. Tanggal 18 bulan 4, tim menemukan sobekan jaket koklat yang tersangkut pada dahan. Ketika dibandingkan dengan pakaian yang pernah terlihat pada tersangka, hasilnya hampir sama. Lokasi itu berjarak 1 jam jalan kaki dari kaki gunung. Dahan-dahan patah menandakan seseorang bergerak terburu-buru melewati semak. Polisi menelusuri arah angin dan menemukan bekas pijakan di dekat parit kering, tetapi jejak kembali hilang saat tanah menjadi keras. Tanggal 20 bulan 4, tim gabungan bersama penjaga hutan berusaha memperketat pengepungan. Mereka menempatkan petugas di jalur-jalur tersembunyi dan memasang lampu sorot di beberapa titik. Namun selama 3 malam, tidak ada tanda-tanda aktivitas. Tanggal 23 bulan 4, seorang penjaga hutan melaporkan menemukan tumpukan tulang hewan segar di dalam gua sempit. Lokasi ini cukup tersembunyi, cukup layak dijadikan tempat berlindung. Polisi menemukan pakaian robek, darah kering, dan bekas benda berat yang diseret. Semua mengindikasikan bahwa tersangka tinggal di sana selama beberapa hari sebelum melanjutkan pelarian. Tanggal 25 bulan 4. Beredar informasi dalam lingkup internal bahwa Taufik Darman mungkin berniat meninggalkan pegunungan menuju daerah padat penduduk. Tim pengejaran khawatir ia bisa membahayakan masyarakat ketika terdesak. Titik penjagaan diperkuat, papan peringatan dipasang diam-diam, dan para kepala desa diberi arahan untuk memandu warga melapor bila melihat orang asing mencurigakan. Tanggal 27 bulan 4, seorang petugas menerima telepon dari aparat Desa Harum Jaya. Baru saja terjadi kasus perampasan sepeda tua di jalan menuju pegunungan. Korban mengatakan pelaku membawa ransel, memegang pisau, bermata cekung, dan tampak berusia lebih dari 30 tahun. Ia melarikan diri dengan bersepeda. Polisi mengejar hingga sebuah tikungan sepi. Tempat sepeda itu ditemukan ditinggalkan karena banyak kempis. Tidak ada jejak pelaku. Diduga ia melanjutkan pelarian dengan berlari. Situasi ini membuat alarm bahaya meningkat. Taufik telah berubah dari pencuri kecil menjadi perampas. Tanggal 29 bulan 4, tim khusus menyimpulkan bahwa tersangka semakin agresif dan siap menggunakan kekerasan demi mempertahankan diri. Ia telah bersembunyi hampir 2 bulan tanpa meninggalkan wilayah itu. Semua jalur utama telah diblokir, tetapi medan hutan masih menjadi keunggulannya. Lukman Jaya menegaskan, kita tidak bisa membiarkan ia terus bersembunyi. Ia pasti akan melakukan kesalahan. Tanggal 30 bulan 4, kepolisian memperketat penyekatan di sepanjang perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur. Setiap orang yang melintas diperiksa identitasnya. Beberapa pria membawa senjata tajam sempat ditahan. Tetapi tidak satu pun adalah Taufik Darman. Meskipun ia belum tertangkap, jumlah petunjuk mengenai keberadaannya semakin banyak. Menandakan lingkaran pengepungan semakin menutup. Tanggal 1 bulan 5 tahun 2009. Setelah banyak malam tanpa hasil, tim khusus mengubah pendekatan. Mereka meningkatkan penyaringan daftar penduduk sementara di kota-kota dekat hutan, serta fokus pada bangunan-bangunan kosong yang tersebar di pinggir Kabupaten Banyumas. Lukman Jaya memerintahkan semua rumah kosong
kandang tua, serta bangunan terbengkalai diperiksa teliti untuk mencari tanda-tanda tempat persembunyian. Tanggal 2 bulan 5, satu unit elit dipimpin Letnan Maliang memasuki hutan bersama anjing pelacak tambahan dari provinsi lain. Setelah berjalan setengah hari, anjing mendeteksi aroma di sekitar barak kecil milik penjaga hutan. Di lantai kayu ada noda gelap yang diduga darah lama. Tim menemukan beberapa bungkus makanan berminyak dan puntung rokok. Pemeriksaan awal menunjukkan rokok itu jenis murah yang biasa dijual di pasar desa. Semua barang disegel dan dikirim ke bagian kriminal. Tanggal 3 bulan 5. Polisi desa melaporkan bahwa pada pasar pekan dekat kaki gunung, ada pria asing membeli beras. Pemilik kios menggambarkan sosoknya kurus. Pakaiannya kotor. Tingginya sekitar 1,70 meter lebih sedikit. Ia hanya beberapa menit di lokasi, lalu pergi terburu-buru. Polisi menyimpulkan besar kemungkinan Taufik menyelinap membeli bahan makanan sebelum kembali ke hutan. Pasar itu kemudian dijaga ketat. Tetapi 2 hari berikutnya pelaku tidak muncul. Tanggal 4 bulan 5. Tim teknis akhirnya memulihkan sebagian sidik jari dari batang besi yang ditemukan di pabrik tua. Hasilnya menunjukkan kecocokan 92% dengan sidik jari Taufik Darman dalam arsip kesehatan, lama jumlah yang belum ideal. Tetapi cukup kuat untuk mempertegas kecurigaan. Tim khusus segera mengeluarkan surat perintah pencarian tingkat nasional, menegaskan bahwa Taufik adalah pelaku utama pembunuhan berantai tersebut. Informasi dikirim ke seluruh kantor polisi provinsi sekitar. Tanggal 5 bulan 5, rumor mulai berkembang di desa-desa dekat pegunungan tentang seorang pembunuh kejam yang mengambil mata korbannya. Untuk mencegah kepanikan, polisi tidak mengungkapkan rincian apapun. Mereka hanya memperkuat penjagaan dan diam-diam mengoordinasikan langkah dengan para kepala desa. Mengingatkan warga untuk mengunci pintu dan menghindari keluar malam. Seluruh fokus diarahkan pada perburuan Taufik Darman. Tanggal 6 bulan 5, terjadi insiden baru. Seorang pemilik peternakan babi melaporkan kehilangan seekor induk babi seberat sekitar 60 kg. Pagar kandang telah dirusak pada malam hari, darah berceceran di tanah, menunjukkan teknik penyembelihan yang sangat profesional. Daging bagian terbaik diambil. Sementara kulit dan tulang ditinggalkan, jejak kaki di sekitar lokasi samar karena hujan. Tetapi ukuran sepatunya kembali sekitar 42. Kemungkinan keterlibatan Taufik Darman semakin menguat, pelaku tampaknya semakin berani. Metode penyembelihan yang ia lakukan pada kambing sebelumnya kini terulang dalam kasus lain. Polisi kembali menyisir wilayah sepanjang hari. Tetapi sekali lagi tidak berhasil menemukannya. Lukman Jaya terus mendorong tim agar memperketat kepungan. Sebab tindakan menyembelih hewan besar menunjukkan bahwa pelaku semakin nekat dan rela mengambil risiko lebih besar. Menjelang tanggal 8 bulan 5, untuk mencegah tersangka melarikan diri ke provinsi lain, Kepolisian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Utara kembali bertukar data. Mereka menambah lapisan pemeriksaan pada kendaraan, terminal bus, stasiun kereta, serta pos perbatasan. Semua titik menerima instruksi untuk memperhatikan pria kurus menengah usia yang mungkin memiliki luka akibat hidup ekstrem di alam liar. Namun tidak ada laporan penangkapan seseorang yang sesuai. Ketidakmunculan pelaku dalam waktu lama membuat banyak orang menduga ia tetap bersembunyi di hutan atau tinggal di bangunan terbengkalai. Tanggal 9 bulan 5, 2 polisi berpakaian biasa menuju bangunan proyek mangkrak setelah menerima laporan ada orang asing berkeliaran di sana pada malam hari. Mereka mematikan senter dan menyelinap masuk ke dalam. Tumpukan semen tua berserakan dan sampah bangunan menumpuk. Tetapi tidak ada siapapun. Hanya ada bungkus mie instan baru yang koyak dengan bekas gigitan. Ketika mereka menyorot dinding, tampak jelas tempat ini pernah digunakan sebagai tempat istirahat sementara. Tetapi tersangka sudah pergi. Mulai hari itu, banyak bangunan kosong serupa juga dimasukkan ke daftar pengawasan ketat.
Tanggal 10 bulan 5, seorang penyelidik memeriksa kios kecil yang menjual rokok murah. Pemiliknya mengingat ada pria kumal datang dini hari dan membeli 2 bungkus rokok dengan suara serak. Setelah itu, pria itu segera pergi saat hari masih gelap. Arah kepergiannya menuju tepian sungai. Polisi pergi mengejar jejak, tetapi sudah terlambat. Jejak kaki bercampur dengan jejak orang-orang yang pergi ke pasar pagi. Lagi-lagi kesempatan bertemu pelaku terlewat. Tanggal 11 bulan 5, hujan lebat mengguyur. Menghapus banyak jejak di hutan, polisi kabupaten memanfaatkan waktu itu untuk memeriksa kembali gubuk-gubuk ladang. Salah satunya ditemukan dengan pintu terbuka lebar. Di dalam terpencar sisa makanan dan bau lembab. Tampaknya pelaku baru saja pergi sebelum hujan turun. Mereka menelusuri lebih jauh dan menemukan potongan tulang babi. Tidak ada keraguan, tersangka sempat tinggal di sana beberapa hari sebelum pindah. Tanggal 12 bulan 5, polisi desa Harumdaya melaporkan bahwa seorang petani mendengar suara mencurigakan saat malam dan melihat sosok pria sedang mencoba mencuri seekor sapi perah. Ketika diteriaki, pria itu langsung melepaskan sapi dan mengacungkan pisau sebelum melarikan diri. Tinggi badan dan ciri fisik sangat cocok dengan Taufik Darman. Lokasi kejadian hanya berjarak sekitar 4 km dari pabrik tuak tua yang terbengkalai. Pelaku tampaknya tetap bergerak di sekitar wilayah itu tidak jelas. Apakah ia sengaja kembali karena suatu alasan atau hanya kebetulan? Tanggal 13 bulan 5. Lukman Jaya bersama bawahannya mempertimbangkan kemungkinan bahwa Taufik Darman mencoba kembali ke pabrik tuak untuk menghapus jejak atau mencari sesuatu. Mereka membentuk barisan penjagaan tersembunyi di sekitar area tersebut untuk mengintai sepanjang malam. Namun tidak ada kejadian. Hingga pagi menjelang, pelaku seperti bayangan, bergerak tanpa pola, membuat seluruh tim terpaksa mundur sambil tetap menyisakan pos pengawasan. Tanggal 14 bulan 5, hasil uji DNA pada helai rambut yang ditemukan di pabrik tuak menunjukkan kecocokan sekitar 90% dengan sampel DNA dari kerabat Taufik Darman. Hal ini hampir memastikan bahwa ia memang pernah berada di lokasi tersebut, namun kasus belum dapat ditutup karena pelaku belum tertangkap. Tim khusus segera menyepakati untuk menaikkan status pencarian menjadi pencarian merah dalam sistem internal seluruh provinsi. Tanggal 15 bulan 5, penyelidik menerima informasi tentang pria asing yang mandi di sungai tanpa mengenakan baju. Ketika polisi tiba, pelaku sudah pergi. Mereka hanya menemukan sabun cuci dan pecahan kaca kecil dengan bekas telapak tangan basah. Teknis identifikasi mengambil sampel, dan pola panjang jari ternyata sangat mirip dengan Taufik Darman. Namun lagi-lagi pelaku lenyap di antara bukit dan pepohonan. Tanggal 18 bulan 5, tim pengejar bergerak diam-diam sepanjang malam. Sebuah kelompok menyiapkan penyergapan di rimba perbatasan Desa Tinggalam, lokasi yang sering terjadi pencurian kecil. Menjelang tengah malam, mereka melihat cahaya senter bergerak di kejauhan. 2 anggota maju perlahan. Tetapi tiba-tiba, cahaya itu padam. Kegelapan pekat menyelimuti area. Mereka berlari menyisir semak, tetapi tidak menemukan siapapun. Hanya ada sebuah karung tertinggal berisi bungkus susu dan biskuit. Jelas pelaku kabur sebelum kepungan menutup. Tanggal 20 bulan 5, Kepolisian Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur mengadakan koordinasi rapat intensif. Sudah 2 pekan dilakukan pengepungan lintas provinsi tanpa hasil. Kemungkinan besar Taufik Darman tetap berada di sekitar wilayah hutan, menunggu celah untuk keluar. Walau beberapa anggota mulai kelelahan, Lukman Jaya melarang penghentian operasi dan menegaskan bahwa pelaku tidak mungkin lolos selamanya. Tanggal 25 bulan 5, mereka memperoleh informasi bahwa pelaku menumpang sepeda motor milik warga. Pemilik motor mengatakan pelaku hanya berbicara sedikit dan memberikan sejumlah uang reseh sebagai upah. Begitu turun, ia langsung berlari masuk ke jalan setapak.
Ciri-cirinya tetap sama kurus. Ransel lusuh. Pakaian gelap. Warga pengemudi motor tidak melihat wajah jelas karena pelaku tidak menoleh langsung. Tetapi suaranya serak dan terdengar mencurigakan. Tanggal 28 bulan 5, tim khusus memutuskan untuk memeriksa secara rinci setiap rumah kosong di lereng timur gunung wilayah yang sebelumnya kurang diperhatikan. Dalam salah satu bangunan setengah jadi, mereka mencium bau daging busuk. Seekor ayam ditemukan dalam kondisi setengah tersayat. Tidak ada tanda pelaku, tetapi noda darah terseret menuju jendela dan menghilang di semak. Mereka menetapkan lokasi itu sebagai titik pengawasan selama beberapa hari. Tanggal 30 bulan 5, dua penyelidik menyamar berpatroli di pasar hasil tani. Memantau siapapun yang membeli bahan makanan dalam jumlah besar, mereka melihat pria berambut lepek dan berjaket abu-abu membeli banyak ikan kering dan mie instan. Ketika didekati, pria itu menunduk dan keluar cepat dari pasar. Lalu naik sepeda tua. Polisi menggeyar. Tetapi tersangka memotong jalan sempit dan menghilang lagi. Pengulangan yang melelahkan membuktikan bahwa Taufik Darman sangat lihai mengamati sekeliling. Pria itu mengacungkan pisau. Dari pengenalan awal, ada kemungkinan besar bahwa orang tersebut memang Taufik Darman. Lokasi kejadian berada tepat di tepi jalan tanah dekat kawasan hutan di sudut Desa Tinggalam. Sehingga area itu kembali dimasukkan ke dalam daftar pemeriksaan ketat pada tanggal 29 bulan 11. Para penyelidik bertanya ke warga sekitar, tetapi tidak ada yang melihat orang asing. Hanya beberapa warga yang mengaku mendengar suara langkah kaki berlari pada malam sebelumnya. Tim khusus kemudian memutuskan mengatur siasat besar, bekerja sama dengan 20 anggota pertahanan sipil, untuk membuat beragam titik penjagaan di batas hutan. Mereka berharap malam nanti tersangka keluar dari persembunyian untuk mencari makanan. Banyak kelompok bertahan bersembunyi sepanjang malam meski salju tipis turun, tetapi tetap tidak melihat siapapun. Pagi tanggal 30 bulan 11, dua penyelidik kembali ke jalur setapak dan menemukan jejak kaki baru di atas salju. Mereka segera menelusuri jejak itu sejauh lebih dari 200 meter hingga berhenti di sebuah tanah terbuka. Tampaknya tersangka menyadari ia meninggalkan jejak, lalu berbelok ke area bebatuan licin untuk mengaburkan arah. Pencarian sekali lagi buntu. Akhir bulan 11, Lukman Jaya menempatkan lebih banyak pos penjagaan di seluruh jalan yang mengarah ke desa Dian Jaya. Menduga Taufik Darman mungkin kembali ke lokasi lama untuk menyelesaikan sesuatu. Mereka juga menutup rapat kawasan pabrik tuak tua dengan lampu sorot besar yang diarahkan ke pagar seng. Siapapun yang mendekat akan terlihat. Puluhan hari berlalu, namun pelaku tetap tidak muncul. Tanggal 15 bulan 12 tahun 2008, angin dingin menerjang daerah pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Banyu Biru. Pukul 7 pagi, Lukman Jaya menerima panggilan darurat dari tim polisi setempat. Mereka menemukan tanda-tanda yang diyakini berkaitan dengan Taufik Darman di sebuah rumah tua yang ditinggalkan jauh di dalam gunung. Beberapa pemburu yang lewat melihat asap keluar dari bagian dapur yang runtuh, sehingga mereka mendekat. Segera terlihat makanan sedang dimasak, tetapi tidak ada orang. Rumah itu berdiri sendirian di lereng bukit. Jalur menuju ke sana ditutupi semak liar. Lukman Jaya membagi dua kelompok penyelidik untuk bergerak cepat dari pusat kabupaten. Mereka menggunakan kendaraan medan berat hampir 2 jam untuk mencapai kaki bukit. Kemudian berjalan kaki lebih dari setengah jam. Para penyelidik bersembunyi di belakang batu besar sambil mengamati rumah yang hanya menyisakan dinding keropos dan atap genteng yang sebagian ambruk. Pintu kayu, depan lapuk. Asap sudah hilang, tetapi jejak kaki dan rumput yang terinjak terlihat jelas. Letnan Malurang memimpin 4 orang untuk mendekat ke sisi samping, menghindari pintu utama. 2 penyelidik lain memutari belakang untuk memeriksa pintu belakang. Rumah itu hening. Malurang melangkah ringan menuju jendela pecah dan menyoroti bagian dapur.
Dindingnya penuh jelaga dan bau minyak masih menyengat. Di tanah berserakan tulang kecil dan sayuran setengah matang. Ia memberi isyarat tangan tanda bersiap. Mereka perlahan membuka pintu depan. Bunyi berderit terdengar. Tetapi tidak ada siapapun. Tim kemudian menyisir bagian dapur tempat asap pernah terlihat. Di dekat tumpukan kayu yang masih menyala setengah, ada sebuah periuk berisi makanan yang belum selesai dimasak. Di lantai dapur tergeletak sepasang sandal kompang camping. Setelah diperiksa, ukurannya sekitar 42 dan solnya sangat aus penuh lumpur. Seorang penyelidik membungkus barang bukti itu lalu melanjutkan pencarian. Di sebelah kiri dapur ada pintu kecil menuju kamar gelap berbau lembab. Semua tegang, khawatir pelaku bersembunyi di sana. Begitu lampu dinyalakan, mereka melihat kasur tua bersandar pada dinding. Di atasnya berserakan bungkus roti berjamur dan noda di dinding yang tidak jelas air atau sesuatu yang lain. Sebuah batang logam tua berdiri di sudut, mirip dengan jenis pengait besi di pabrik tuak untuk mengunci tong. Semua petunjuk menunjukkan bahwa seseorang memang singgah di sana sebentar dan berpotensi kembali. Lukman Jaya menerima laporan itu melalui radio dan langsung memerintahkan agar lokasi dijaga ketat. Ia menduga pelaku masih berkeliaran di sekitar. Ia mengirim satu tim memotong jalan sempit di belakang yang dipenuhi semak. Lalu menempatkan beberapa anggota di gubuk pengawas tua dengan teropong siap mengunci pandangan ke rumah. Tim kedua bergerak lebih jauh untuk mengantisipasi pelaku melingkar lewat sisi lain. Sekitar pukul 9.30 pagi, mendadak muncul bayangan seseorang di tepi hutan. Polisi penjaga memberi kode. Semua penyelidik bersiap. Sosok itu bergerak pelan, menyibak rerumputan, semakin dekat menuju rumah. Gerakannya tampak waspada. Pria tersebut mengenakan jaket gelap dan celana gelap, membawa ransel besar, serta menggenggam sesuatu yang menyerupai pisau panjang. Jarak masih sekitar 80 meter. Terang pagi tetap sulit membuat wajahnya jelas. Ketika ia mendekat beberapa puluh meter, Lukman Jaya memberi perintah lewat radio untuk mengepung dari dua sisi. Tim kiri bergerak sepanjang batu. Tim kanan menutup dari arah samping, saat tersangka hanya berjarak sekitar 15 meter dari pintu rumah. Seorang penyelidik menyalakan senter dan berteriak, "Berhenti." Seketika pria itu menoleh cepat, melihat polisi mengepung. Ia mengangkat pisau dan mundur tergesa ke arah hutan. Tim terdekat langsung menyerbu. Tersangka mengayunkan pisau membabi buta, memaksa polisi mundur. Lukman Jaya berteriak, "Letakkan pisau, kau tidak bisa lari." Pelaku melihat sekeliling. Sadar ia makin terjepit. Dalam jarak hanya beberapa meter, ia tiba-tiba menerjang, mencoba melukai untuk membuka jalan. Seorang polisi memukul pisau dengan tongkat karet, membuat senjata itu terpental. Pelaku tersandung tetapi masih berusaha bangkit. Letnan Malurang menerjang dan memukul lengan pelaku. Pisau jatuh. Pelaku masih melawan. Namun 3 petugas lainnya menindih dan memborgolnya. Pria itu terkapar, menggeram serak, tetapi sudah terlalu lemah. Saat wajahnya terlihat jelas, semua mengenalinya Taufik Darman. 37 tahun, dengan janggut kusut dan rambut panjang berminyak yang menempel di leher. Wajahnya pucat dan mata cekung. Lukman Jaya memerintahkan memeriksa ransel pelaku. Di dalamnya mereka menemukan 1 set pisau pemotong kecil, kain berlumur darah kering, beberapa bungkus mie instan, pakaian lusuh, beberapa barang acak, dan 1 kotak kayu berukuran kecil yang terkunci. Ketika pelaku menolak membuka, Letnan Malurang mencongkel penutupnya. Di dalam terdapat kantong plastik berisi lebih dari selusin benda bulat menyerupai bola mata yang telah dikeringkan, serta beberapa potong kain kecil. Semua terdiam nyeri. Pelaku dibawa keluar hutan dengan 2 kendaraan. Di sepanjang perjalanan hampir 1 jam, ia hanya diam sambil mengawasi sekitar dengan tatapan gelisah. Lukman Jaya duduk di samping,
mengawasi ketat untuk memastikan pelaku tidak mencoba merebut senjata atau melukai diri sendiri. Sesampainya di kantor polisi Kabupaten Banyu Biru, pelaku dipisahkan dan dibawa ke ruang interogasi khusus. Sesi mulai pukul 11.45, dua penyidik, satu sekretaris, dan Lukman Jaya duduk di hadapan pelaku. Ia menunduk lama tanpa suara. Ketika ditanya nama, ia menjawab singkat dengan suara serak. Lukman Jaya menegaskan, "Kau bernama Taufik Darman. Lahir tahun 1972. Benar ia mengangguk kecil. Pertanyaan berikutnya, apakah kau mengakui membunuh 13 perempuan di pabrik tuak itu?" Pelaku tersenyum masam tanpa menjawab. Ketika penyidik menyebut soal mata dan pakaian dalam korban, ia menegakkan kepala, bibirnya bergerak. Awalnya tak jelas. Setelah berkali-kali digiring pertanyaan, akhirnya ia mengaku telah menyeret para perempuan ke pabrik tua, membunuh mereka, mengambil mata, serta merendam jenazah dalam tong kayu. Ada korban yang ia tipu dengan alasan pekerjaan. Ada pula yang ia paksa dengan pisau. Ia menjelaskan pendek namun dengan nada bangga yang menyimpang. Ketika ditanya alasan perbuatannya, Taufik Darman tertawa pelan, lalu menggumamkan kalimat kacau tentang keindahan abadi dan mata sebagai esensi yang harus dikumpulkan. Ia mengatakan tubuh korban direndam tuak agar menjaga aroma masa muda. Cara bicaranya membuat bulu tengkuk siapapun berdiri. Ia kemudian mulai menjelaskan prosesnya. Ia mendekati korban yang pulang malam, atau perempuan muda yang mencari pekerjaan di kawasan industri. Kadang ia berkeliling kos-kosan berpura-pura menjadi perekrut tenaga kerja, atau ia menunggu di jalan gelap agar korban lewat seorang diri. Berbekal pisau, ia membuat mereka tidak berteriak. Setelah itu ia memaksa mereka naik sepeda atau mengikuti dirinya ke pabrik tuak. Tua lokasi terpencil yang pernah ia masuki dari pintu belakang yang kuncinya ia curi dari tumpukan barang lama. Di sana banyak tong kayu besar kosong. Katanya, awalnya aku takut mereka melawan, tapi kebanyakan hanya gemetar. Ia mengikat tangan korban dengan tali tebal, lalu membelit kaki. Kadang ia membenturkan korban ke dinding untuk membuat mereka tak lagi melawan. Ada yang memohon, tetapi ia tutup mulut mereka dengan kain atau lakban. Korban pertama membuatnya canggung sehingga ia menjatuhkan pisaunya dan memakai batang besi. Setelah korban pingsan karena ketakutan, ia menarik mereka ke sudut gelap, lalu merobek pakaian dan mengambil pakaian dalamnya. Ia menjelaskan bagaimana ia membungkam korban, mengikat mereka pada tiang besi, membungkus mata dan mulut dengan kain agar tidak melihat dan tidak berteriak. Ia menggambarkan detail bagaimana korban gemetar dan akhirnya pasrah. Ia mengatakan ia mengambil pisau tipis yang biasa digunakan untuk memotong mata hewan di rumah potong. Dengan teknik dari pengalaman lamanya, ia mengiris sekeliling kelopak mata, menahan kepala korban agar tidak bergerak, lalu menarik bola mata dengan hati-hati agar tidak rusak. Ada korban yang pingsan, ada yang masih hidup saat ia mencabut bola mata hingga berteriak di balik kain penutup. Ia mengaku terkadang harus menghentikan napas korban setelah proses itu dengan mencekik atau memukul kepala. Setelah korban tak bergerak, ia menyeret tubuh mereka ke deretan tong kayu besar. 13 tong itu memang untuk tuak. Katanya, aku pakai semuanya. Ada banyak tong yang ditinggalkan setelah pemilik pabrik tuak itu meninggal. Ada tong besar, ada tong kecil dan saya bebas menata jasad sesuai keinginan. Sebelumnya, saya mencampur tuak encer dan melempar beberapa bahan fermentasi lama agar cairannya menutupi lebih dari setengah tubuh. Saya percaya bahwa merendam seperti itu akan membuat tubuh tidak cepat mengeluarkan bau busuk. Jika jasad mulai membusuk, saya menambahkan sedikit bahan tambahan yang saya temukan di gudang atau menutup rapat penutup tong. Setiap tong hanya menyimpan satu korban.
Saya menandai tong dengan kapur atau pena, biasanya menulis angka kecil di tepinya untuk memudahkan pelacakan. Pada awalnya saya masih menata pakaian korban agar rapi di dalam tong. Tetapi tidak lama. Kemudian saya sudah terbiasa, cukup melemparkan begitu saja. Sebelum menutup tutupnya, saya selalu melepas seluruh pakaian dalam dan menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Itu adalah koleksi kedua saya selain koleksi mata. Setiap perempuan memiliki warna berbeda secara kebetulan. Saya memasukkannya ke kantong tersendiri, mencatat tanggal, lalu menyimpannya di suatu sudut. Jumlah tong penuh bertambah dari waktu ke waktu. Saya berencana membersihkan atau membuang jasad lama, tetapi belum sempat sebelum semuanya terbongkar. Menjelang akhir tahun 2008, saya bahkan berniat mencari tempat lain untuk melanjutkan. Tetapi saya melihat pabrik itu tetap aman. Jarang dikunjungi orang. Saya memasang kait besi pada tutup tong agar tidak ada orang iseng yang membukanya. Ketika perempuan terakhir saya bawa ke sana sekitar bulan 12, usianya baru 18 tahun setelah selesai mengeksploitasinya. Saya memasukkannya ke dalam tong tanpa sempat memberi tanda jelas. Saya tidak suka keributan. Setiap kali melakukan itu, saya memilih larut malam, mematikan semua cahaya dari luar. Pabrik tua itu berangin, atapnya bokor. Tetapi hampir tak ada orang berani masuk karena desas-desus tentang hantu. 2 kali saya mendengar langkah kaki dari kejauhan, mungkin orang lewat. Saya menahan napas sampai mereka pergi. Lalu melanjutkan, sepanjang tahun 2008, tidak ada yang mencurigai saya. Selain beberapa kali saya melihat bayangan seseorang di luar. Bagi saya, pekerjaan mengambil mata adalah bagian paling memuaskan. Banyak malam saya duduk memeriksa tiap toples, mengamati pupil yang perlahan memutih atau berubah warna. Saya membayangkan itu sebagai karya seni. Dalam pikiran saya, setiap mata memiliki karakter dan cita rasa masa muda tersendiri. Saya bahkan menggosok tangan saya, mencium campuran bau alkohol dan tua. Menganggap itu sebagai cara menikmati hasil koleksi. Semua itu mendorong saya terus mencari korban baru. Ketika ditanya apakah saya pernah merasa kejam, saya jawab, saya tidak peduli. Tujuan saya hanya mempertahankan mata. Hidup atau mati seseorang tidak berarti apa-apa. Mereka hanya sarana. Saat masih di pabrik, saya sering menyentuh kelopak korban. Membayangkan saat saya mengiris dan memisahkan jaringan. Sensasi itu membuat jantung saya berdegup kencang. Karena itu, ketika saya memiliki 13 tong masing-masing untuk satu perempuan saya, merasa telah mencapai puncak pencapaian. Itulah alasan saya menjaga kondisi tong berisi tuak, agar bau tersembunyi, sekaligus memuaskan obsesi saya. Saya hanya kesal, karena belum sempat merawat koleksi itu secara berkala sebelum semuanya terbongkar. Bagaimanapun, saya sudah berhasil membawa cukup banyak mainan dari bola mata yang saya simpan dalam toples untuk dibawa lari. Berniat melihatnya lagi suatu hari nanti. Hanya itu, saya melakukan semuanya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Rudi Kurnia, orang yang kebetulan terkait pabrik itu dulu. Saya hanya memanfaatkan bukunya untuk menulis hal-hal acak agar menyesatkan polisi. Saya memasak dan bersembunyi di pabrik kecuali saat mencari korban. Jika tidak ketahuan, saya bahkan berencana mengumpulkan beberapa pasang mata lagi. Ketika ditanya soal waktu melakukan kejahatan, Taufik Darman mengakui ia mulai sekitar awal tahun 2008 dan berhenti ketika pabrik ditemukan warga pada tanggal 10 bulan 2 tahun 2009. Setelah menjelaskan semuanya, ia mendongak dan bertanya pelan kepada Lukman Jaya apa yang akan dilakukan terhadapnya. Kepala penyidik menjawab tenang, "Kau telah membunuh 13 orang. Hukuman untuk kejahatan seperti ini tidak akan ringan." Rahang pelaku menegang, matanya memerah. Ia menunduk tanpa bicara lagi. Setelah sesi interogasi itu,
Tim penyidik memiliki rekaman lengkap baik suara maupun video serta bukti fisik yang sesuai dengan seluruh kejadian. 2 hari berikutnya, para penyidik terus menanyainya untuk melengkapi detail. Ia mengakui membeli banyak pisau beda di pasar gelap dan menyimpannya di ransel. Setiap kali melihat perempuan sesuai kriterianya, ia mencari cara menculik atau memancingnya ke pabrik. Semakin lama, ia percaya karyanya cukup dramatis untuk membuatnya abadi. Ucapan-ucapannya yang sakit jiwa tidak bisa menutupi sifatnya sebagai pembunuh kejam. Sehak Remaja. Ia pernah mengalami kecelakaan dan menyaksikan seseorang membedah mata hewan. Membuat pikirannya menyimpang. Gambar bola mata terbelah menghantuinya dan menumbuhkan rasa suka yang ganjil. Lama-kelamaan, ia menganggap mata sebagai jendela roh yang harus ia miliki demi keindahan abadi. Bersamaan itu, muncul obsesi untuk mengambil pakaian dalam korban baginya simbol terakhir dari kerentanan. Semua itu membuatnya kehilangan batas moral hingga berubah menjadi pembunuh sadis. Setiap bukti jejak, sidik hari, kesaksian, hingga pengakuan mengarah pada satu kesimpulan. Taufik Darman adalah pelaku pembunuhan terhadap 13 perempuan yang matanya dicabut dan direndam dalam tong tua. Pada tanggal 17 bulan 12 tahun 2009, Kepolisian Kabupaten Banyu Biru merilis laporan internal bahwa pelaku telah ditangkap dan tidak lagi dapat melarikan diri. Ia dipindahkan ke rumah tahanan pada tanggal 20 bulan 12 tahun 2009. Tim penyidik menyampaikan hasil lengkap penyelidikan ke tingkat provinsi, menegaskan bahwa Taufik Darman bertanggung jawab atas 13 nyawa serta berbagai tindakan tidak manusiawi. Laporan psikiatri memastikan ia sadar penuh dan tidak mengalami gangguan jiwa berat, sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah seluruh prosedur selesai, pihak kepolisian merekomendasikan hukuman paling berat sesuai hukum pidana Indonesia, hukuman mati karena sifat kejahatan yang keji, terencana, dan dilakukan berulang. Prosedur khusus memungkinkan eksekusi tanpa sidang publik panjang, dan hasil akhirnya tetap hukuman tidak dapat diubah. Di ruang tahanan, Taufik Darman awalnya tampak masa bodoh, namun setelah mengetahui kepastian vonis, wajahnya berubah letih, tidak lagi agresif. Pada sesi terakhir, Lukman Jaya sendiri hadir dan berkata, "Apapun yang kau lakukan telah melampaui semua batas, kau harus membayar semuanya." Pelaku tidak bereaksi, tatapannya kosong, bibirnya bergetar. Sebelum dibawa menjalani eksekusi, ia menerima kembali beberapa barang pribadinya. Ia tidak berbicara, tidak meminta apapun. Para petugas yang mengawalnya menceritakan bahwa saat ia keluar sel, ia berjalan menunduk tanpa melawan. Putusan yang ditandatangani menyebutkan kejahatan sangat serius dan menimbulkan keresahan besar, sehingga pantas menerima hukuman tertinggi. Seluruh kasus ditutup dengan keputusan eksekusi yang dijadwalkan tahun 2010. Pemerintah daerah menyelesaikan seluruh administrasi pada awal tahun berikutnya. Hukuman tersebut dianggap layak dan mengakhiri semua perdebatan. 9 bulan panjang menelusuri jejak, tak terhitung operasi di hutan, serta puluhan kasus pencurian dan kekerasan, akhirnya berujung pada penangkapan itu. Lukman Jaya menyerahkan berkas kasus ke tingkat atas. Menutup seluruh việc. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke markas kabupaten, tempat tim kriminal mencabut pengumuman buronan yang menampilkan wajah Taufik Darman. Seorang penyidik muda berkata pelan, "Akhirnya dia tidak bisa lari lagi. Demikianlah akhir kasus hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam penyelidikan berikutnya di kanal Cakra Investigasi."